Dia menertawakan suaminya yang pulang naik motor tua. Dia malu tinggal di rumah sederhana. Dia memilih kembali pada cinta pertamanya yang tampak sukses. Tapi, dia tidak pernah tahu, suami yang ia hina itu adalah dewa saham yang sengaja menyembunyikan segalanya demi keluarga. Saat kebenaran terungkap, semuanya sudah terlambat. Rumah hancur, anak terluka, dan azab itu harus ia tanggung sendirian seumur hidup. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia memilih hidup sederhana. Pagi itu, matahari naik perlahan di balik atap-atap perumahan kecil yang catnya mulai kusam dimakan waktu. Udara masih lembab, sisa hujan semalam meninggalkan genangan tipis di jalan sempit depan rumah tipe 45 milik keluarga Pratama. Arya Pratama sudah terjaga sejak subuh. Ia duduk di kursi plastik dekat jendela ruang tamu, secangkir kopi hitam tanpa gula di tangannya. Matanya menatap layar ponsel lama yang retak halus di sudutnya. Di layar itu, grafik-grafik bergerak pelan. Garis hijau dan merah naik turun, tenang namun penuh arti. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajah Arya, tidak ada senyum kemenangan, tidak ada kerutan panik. Hanya tatapan fokus, seperti orang yang sudah sangat mengenal medan yang sedang ia hadapi. Di kamar, Maya masih tidur membelakangi pintu. Alarm ponselnya berdering beberapa kali sebelum akhirnya ia menekan tombol mati dengan kesal. Ia bangkit setengah duduk, rambutnya belantakan, matanya langsung menyapu sekeliling kamar yang sempit. Lemari kayu lama, cat dinding yang mulai mengelupas di sudut, kipas angin tua yang bunyinya berdecit pelan. Setiap pagi, pemandangan ini selalu berhasil membuat dadanya terasa sesak. "Beginikah hidup gue sekarang?" gumamnya pelan. Maya melirik jam. Sudah hampir pukul 7. Naila pasti sudah bangun. Dan Arya, seperti biasa, pasti sudah siap dengan rutinitas tak jelasnya itu. Ia keluar kamar dan mendapati Arya sedang menyiapkan sarapan sederhana di dapur kecil. Nasi goreng, telur ceplok, dan teh hangat. Semuanya tertata rapi, sederhana, tanpa hiasan berlebihan. "Naila, sarapan dulu," kata Arya lembut. Anak perempuan kecil itu berlari dari ruang tengah, memeluk kaki ayahnya dengan riang. "Yeay, nasi goreng buatan ayah," serunya. Arya tersenyum tipis, mengusap kepala Naila. Maya berdiri di ambang pintu dapur, menyilangkan tangan. Ia memperhatikan pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa jengkel, lelah, dan sesuatu yang tak mau ia akui, malu. "Mas Arya," kata Maya dengan tiba-tiba, nadanya dibuat datar. "Kamu nggak kepikiran masa depan Naila?" Arya menoleh. "Maksudnya?" "Masa depan yang lebih baik, sekolah bagus, rumah lebih layak, hidup yang normal." Arya menghela angis pelan. "Kita cukup, Maya." "Kita cukup menurut siapa?" potongnya. "Menurut kamu? Atau menurut orang-orang di luar sana?" Ia berdiri, meraih tasnya, tidak menyentuh sarapan. "Naila, Mama berangkat dulu," katanya cepat, lalu keluar rumah tanpa menunggu jawaban. Arya memandang punggung istrinya yang menjauh. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan yang ia simpan sendiri. Setelah Naila berangkat sekolah, Arya kembali duduk di ruang tamu. Ia membuka laptop lama, mengetik beberapa perintah, memantau portofolio yang nilainya, jika orang lain tahu, bisa membuat banyak orang terdiam. Namun layar itu segera ia tutup. Ia memilih menyapu lantai, mencuci piring, merapikan rumah, seolah hidupnya sesederhana itu. Di luar sana, dunia menilai dari apa yang terlihat, dan Arya memilih untuk tidak terlihat. Sementara itu, di dalam hati Maya satu pikiran mulai tumbuh pelan, berbahaya dan tak terkendali. "Aku pantas mendapatkan lebih dari ini." Dan dari pikiran itulah, semua keruntuhan akan bermula. Siang itu, Maya duduk di sebuah kafe kecil dekat kantor tempatnya bekerja. Kafe itu tidak mewah, tapi cukup layak dipamerkan di media sosial. Dinding bata ekspos, lampu gantung kekuningan, dan aroma kopi yang sengaja dibuat kuat. Ia menatap layar ponselnya lebih lama dari biasanya. Nama itu kembali muncul di pikirannya sejak pagi. Raka Wijaya.
Unggahan yang ia lihat tadi pagi terus terulang di benaknya. Gedung tinggi, setelan mahal, senyum percaya diri. Semua hal yang selama ini ia rindukan, bukan dari Raka semata, tapi dari hidup yang ia bayangkan seharusnya ia miliki. Jarinya bergerak pelan, tanpa ragu lagi. Ia membuka profil Raka. Foto demi foto memperlihatkan kehidupan yang kontras dengan rumah kecilnya. Mobil mewah, jam tangan mahal, restoran kelas atas, bahkan beberapa unggahan tentang bisnis dan investasi, lengkap dengan kata-kata motivasi yang terdengar meyakinkan. Kerja keras nggak pernah bohong. Maya tersenyum pahit. Bohong atau enggak, yang penting kelihatan berhasil, gumamnya. Tanpa ia sadari, notifikasi masuk. Raka Wijaya mengirim pesan. Dadanya berdegup sedikit lebih cepat. "Maya, ini kamu kan?" Ia menatap pesan itu lama. Terlalu lama untuk sekedar pesan biasa. Kenangan lama bermunculan, satu persatu. Masa kuliah, tawa yang dulu terasa ringan, mimpi-mimpi besar yang pernah mereka bagi. Ia mengetik balasan singkat. "Iya, Ra, lama nggak ketemu." Balasan datang hampir seketika. "Aku kira kamu udah nggak aktif. Ternyata masih sama ya, cantiknya." Maya tersenyum kecil. Ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Diperhatikan, diingat, dipuji. Percakapan itu mengalir cepat. Tentang masa lalu, tentang kabar masing-masing, tentang kesuksesan Raka yang diceritakan dengan rendah hati palsu. "Sekarang aku sering bolak-balik Jakarta-Singapura," tulis Raka. "Capek sih, tapi ya nikmatin hasil." Maya membaca itu sambil melirik sekeliling kafe. Di mejanya hanya ada secangkir kopi yang belum ia tuntut. Di pikirannya, gambaran Arya dengan motor tuanya kembali muncul. "Maya?" Suara rekan kerjanya membuyarkan lamunannya. "Kok bengong?" Maya tersenyum tipis. "Enggak, cuma capek." Tapi itu bohong. Yang ia rasakan bukan capek, melainkan goyah. Sore hari saat pulang ke rumah, Maya mendapati Arya sedang duduk di lantai ruang tamu, membantu Naila mengerjakan PR. Rumah itu sunyi, hanya suara pensil dan kipas angin tua. "Kamu pulang?" sapa Arya lembut. "Iya," jawab Maya singkat. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk di sofa dengan wajah datar. Ponselnya kembali bergetar. "Kalau kamu sempat, aku pengen ketemu. Cuma ngopi, nostalgia." Maya menelan ludah. Ia melirik Arya dengan tawa kecil mendengar cerita Naila tentang sekolah. Adegan itu seharusnya terasa hangat, seharusnya cukup. Tapi entah kenapa, hatinya justru terasa kosong. Kita ini sebenarnya hidup atau cuma bertahan, pikirnya. Malam itu, saat Arya sudah terlelap, Maya berbaring membelakangi suaminya. Cahaya layar ponsel menerangi wajahnya yang gelisah. Ia membalas pesan Raka. "Boleh? Kapan?" Beberapa detik kemudian, balasan muncul. "Besok sore, aku jemput." Satu kata itu membuat jantung Maya berdegup lebih kencang. Ia mematikan layar ponsel dan memejamkan mata, tapi pikirannya tidak ikut terpejam. Bayangan masa depan yang lebih baik mulai mengaburkan komitmen yang selama ini ia anggap beban. Di sisi lain ranjang, Arya tidur dengan nafas teratur. Ia tidak tahu bahwa malam itu sebuah pintu lama telah kembali terbuka, dan istrinya perlahan melangkah masuk tanpa menyadari jurang yang menantinya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat ketika sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan perumahan sederhana tempat Maya tinggal. Mobil itu mencolok. Catnya mengilap, kacanya gelap, dan suaranya halus saat mesin dimatikan. Beberapa tetangga yang sedang duduk di teras langsung menoleh. Mata mereka mengikuti gerak pintu yang terbuka. Maya turun lebih dulu. Ia mengenakan blus rapi dan celana panjang yang sengaja ia pilih agar terlihat pantas. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada rasa bangga yang aneh. Bangga bukan karena rumah yang ia tuju, tapi karena kendaraan yang mengantarnya. Raka keluar menyusul.
mengenakan kemeja putih dengan jam tangan mahal yang sengaja terlihat. Senyumnya tenang, penuh percaya diri. "Ini rumah kamu?" tanyanya ringan, matanya menyapu lingkungan sekitar. Maya menelan ludah. "Ya." Kata itu terasa berat. Deretan rumah tipe seragam, cat kusam, jalan sempit, motor-motor terparkir rapat. Semua yang selama ini ia coba abaikan, kini terasa seperti sorotan tajam yang mempermalukannya. Burina, tetangga sebelah, berdiri di depan rumah sambil pura-pura menyapu. Maya?" sapa Burina ramah tapi penuh rasa ingin tahu. "Baru pulang?" "Iya, Bu," jawab Maya cepat, senyumnya dipaksakan. Burina melirik Raka, temannya. Raka tersenyum sopan. "Iya, Bu." Maya buru-buru membuka pintu rumah. "Masuk, Rak." Begitu melangkah ke dalam, udara rumah terasa pengap. Ruang tamu kecil, sofa lama, rak sepatu sederhana di sudut. Semua tampak biasa, terlalu biasa. Raka duduk santai, menyandarkan punggung, matanya mengamati sekitar tanpa komentar. Tapi justru diam itulah yang membuat Maya merasa kecil. "Kamu tinggal di sini sama suami?" tanya Raka akhirnya. "Iya," jawab Maya singkat. "Kerjaannya apa sekarang?" Maya terdiam sejenak. "Ya, kerja lepas, nggak tetap." Kalimat itu keluar dengan nada rendah, hampir seperti pengakuan memalukan. Raka mengangguk pelan. "Oh." Satu kata itu cukup. Saat itulah suara motor tua terdengar dari luar. Maya langsung mengenali suara itu. Wajahnya menegang. Arya masuk dengan helm di tangan, kaos polos dan celana kain sederhana. Ia berhenti sejenak saat melihat Raka duduk di ruang tamu. "Oh, ada tamu," katanya tenang. "Raka?" "Arya," jawab suaminya sambil menjabat singkat. Maya berdiri di antara mereka. Dadanya terasa sesak. Ia melihat perbedaan itu dengan jelas, bukan hanya dari pakaian, tapi dari cara dunia seolah memperlakukan mereka. "Aku ke belakang dulu," kata Maya cepat, mengambil tas dan masuk ke kamar. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kenapa hidup gue begini? Kenapa rumah ini terasa sempit dan memalukan?" Ia teringat mobil Raka, cerita-ceritanya tentang perjalanan ke luar negeri, tentang bisnis dan relasi. Lalu ia membandingkannya dengan dapur kecil, kipas angin tua dan motor di depan rumah. Di ruang tamu, Arya menyuguhkan air putih. Tidak ada minuman mahal, tidak ada basa-basi berlebihan. "Silahkan," katanya sopan. Raka mengangguk. "Terima kasih." Percakapan mereka singkat, kaku. Raka pamit tak lama kemudian, dengan alasan ada urusan lain. Sebelum pergi, ia melirik Maya. "Nanti kita lanjut ngobrol." Maya mengangguk pelan. Malam itu setelah Naila tidur, Maya duduk sendirian di ruang tamu. Arya sedang merapikan dapur. "Kamu malu sama rumah ini?" tanya Arya tiba-tiba tanpa menoleh. Maya terkejut. "Apa maksud kamu?" "Kamu kelihatan gak nyaman tadi." Maya terdiam, lalu berkata pelan, "Aku cuma capek." Arya tidak memaksa. Ia mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu. Namun di dalam hati Maya, satu kesimpulan semakin menguat. Hidup sederhana ini bukan pilihan, ini kegagalan. Dan sejak hari itu, setiap sudut rumah yang dulu ia anggap cukup, berubah menjadi pengingat akan apa yang menurutnya pantas ia tinggalkan. Pagi itu, Maya berdiri lebih lama di depan cermin. Ia merapikan rambutnya, memperbaiki lipstik tipis di bibir, lalu menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah itu masih sama, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi lelah, melainkan tegang, seolah sedang bersiap memainkan peran baru. Di ruang tengah, Arya sedang mengikat tali sepatu Naila. "Hari ini Mama pulang agak sore," kata Maya dari balik pintu kamar. Suaranya dibuat santai. Arya menoleh. "Lembur?" "Meeting mendadak," jawab Maya cepat. Terlalu cepat. Arya mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Diamnya Arya selalu membuat kebohongan Maya terasa mudah. Di kantor, Maya hampir tidak bisa fokus. Matanya terus melirik jam. Ponselnya bergetar beberapa kali. "Jemput jam 5 ya, Raka." Ia menelan ludah, lalu membalas singkat.
Iya. Sore itu, ia benar-benar pulang agak sore, tapi bukan dari kantor. Mobil Raka melaju meninggalkan kawasan perkantoran menuju restoran yang jauh dari lingkungannya. Tempat itu elegan, lampu temaram, pelayan berseragam rapi, tempat yang membuat Maya merasa berada di dunia lain. "Kamu kelihatan beda," kata Raka sambil bersenyum. "Lebih hidup." Maya tertawa kecil. Mungkin karena lama nggak ketemu. Ia berbohong lagi pada dirinya sendiri. Jam demi jam berlalu tanpa ia sadari. Ketika ia melihat ponsel, sudah ada beberapa pesan tak terbaca dari Arya. "Naila nanya mama pulang jam berapa?" Maya mengetik cepat. "Bilangin mama lembur, jangan tungguin." Ia menatap layar ponsel itu lama, lalu menguncinya. Hatinya berdenyut aneh, antara bersalah dan puas. Di rumah, Arya menyuapi Naila makan malam. Anak itu beberapa kali melirik pintu. "Mama bohong lagi ya?" tanya Naila polos. Arya terdiam sejenak. "Mama kerja keras." Jawaban itu lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Maya pulang hampir pukul 9 malam. Ia membuka pintu perlahan, melepas sepatu, dan menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. "Kok pulang malam banget?" tanya Arya dari ruang tengah. "Meetingnya panjang," jawab Maya, tanpa menatapnya. Ia melewati Arya dan langsung masuk kamar mandi. Air shower mengalir menutupi suara nafas Maya yang memburu. Ia menempelkan telapak tangan ke dinding dingin, memejamkan mata. Kebohongan kecil, pikirnya, gak ada yang dirugikan. Namun malam itu, saat ia berbaring di samping Arya, ponselnya kembali bergetar. "Hari ini menyenangkan, Raka." Maya membalas di balik selimut. "Iya." Satu kata, satu kebohongan lagi. Dan tanpa ia sadari, garis yang tadinya jelas antara istri dan orang lain mulai memudar. Kebohongan pertamanya mungkin kecil, tapi seperti retakan halus di kaca. Sekali muncul, ia akan terus melebar. Malam itu hujan turun pelan, membasahi jalanan sempit di depan rumah keluarga Pratama. Air mengalir perlahan ke selokan kecil, membawa serta daun-daun kering yang gugur. Di dalam rumah, lampu ruang tamu menyala redup. Arya duduk sendirian di meja makan, menatap piring yang sudah dingin. Maya belum pulang. Jarum jam hampir menunjuk pukul 10. Ia menghela napas pelan, lalu berdiri dan membereskan piring itu tanpa suara. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya kebiasaan, seolah menunggu dalam diam adalah bagian dari hidupnya sekarang. Di kamar, Naila sudah tertidur. Boneka kesayangannya dipeluk erat, seperti mencari rasa aman. Arya duduk di samping ranjang anaknya, mengusap rambutnya pelan. "Maaf nak," gumamnya hampir tak terdengar. Ia tahu ada yang berubah. Jadwal Maya yang tak lagi menentu, pesan-pesan singkat, tatapan yang sering menghindar. Semua tanda itu bukan hal yang sulit dibaca, bukan bagi seseorang yang terbiasa mengamati detail. Namun Arya memilih diam, bukan karena tidak tahu, tapi karena berharap. Ia kembali ke ruang tamu dan membuka laptopnya. Di layar, angka-angka bergerak tenang, portofolio yang nilainya jauh melampaui apapun yang dibutuhkan untuk hidup mewah. Tangannya berhenti di atas trackpad. Ia bisa saja mengubah segalanya, membeli rumah besar, mobil baru, memberi Maya kehidupan yang selama ini ia keluhkan. Tapi ia menutup laptop itu. Kalau aku melakukan itu sekarang, pikirnya, apa yang benar-benar ia cintai? Aku atau semua ini? Suara pintu terbuka memecah kesunyian. Maya masuk dengan langkah pelan, jaket masih melekat di bahunya. Ia terkejut melihat Arya masih terjaga. "Belum tidur?" tanyanya. "Nunggu kamu," jawab Arya sederhana. Maya menghindari tatapannya. "Maaf, tadi lembur." Arya mengangguk, tidak bertanya, tidak menuduh. Ia hanya berkata, "Naila udah tidur." Maya melepas sepatu lalu duduk di sofa. Keheningan menggantung di antara mereka. "Kamu nggak marah?" tanya Maya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Arya menoleh. "Kenapa harus marah?" Maya terdiam. Jawaban itu justru membuat dadanya terasa sesak. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama, tapi terasa berjauhan. Arya memunggungi Maya, matanya terbuka menatap gelap.
Ia mengingat percakapan lama dengan Pak Hadi, mentor yang dulu mengajarinya dunia saham. Orang yang paling kuat bukan yang banyak bicara, kata pria itu kala itu, tapi yang tahu kapan harus diam. Arya memegang prinsip itu erat-erat, terlalu erat. Keesokan harinya, Maya kembali pulang terlambat. Alasan yang sama, nada yang sama, dan Arya tetap sama. Ia menyiapkan makan malam, mengantar Naila belajar, membersihkan rumah, menunggu. Tetangga mulai berbisik. Bu Rina pernah bertanya dengan nada setengah bercanda, "Istri Mas Arya sibuk banget ya sekarang?" Arya hanya tersenyum, namanya juga kerja. Diamnya Arya bukan karena bodoh. Diamnya adalah pilihannya sendiri, pilihan yang ia yakini sebagai jalan paling aman untuk menjaga keluarga tetap utuh. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa diam yang terlalu lama bisa berubah menjadi izin, dan izin itu, tanpa disadari, memberi ruang bagi kebohongan untuk tumbuh semakin dalam. Hari-hari Maya mulai terbagi menjadi dua dunia. Di pagi hari, ia adalah istri Arya, menyiapkan sarapan sekadarnya, mengantar Naila, lalu berangkat kerja dengan wajah datar. Di sore hingga malam hari, ia berubah menjadi seseorang yang lain. Lebih hidup, lebih berani, lebih dirinya sendiri. Begitu ia meyakinkan hatinya. Raka tidak lagi sekadar mengajaknya minum kopi. Pertemuan mereka kini berpindah dari restoran ke tempat yang lebih sunyi. Ruang-ruang privat yang tak meninggalkan jejak, apartemen sewaan yang selalu berbeda, sudut kota yang jauh dari lingkungan Maya. "Tenang aja," kata Raka suatu sore saat mereka duduk berdampingan di sofa apartemen. "Gak ada yang kenal kamu di sini." Maya tersenyum tipis. Kalimat itu terdengar seperti jaminan, padahal sebenarnya adalah undangan menuju jurang. Ia mulai terbiasa berbohong tanpa ragu. Jika dulu alasannya hanya lembur, kini ceritanya semakin detail. Ada nama rekan kerja palsu, ada proyek fiktif, ada rapat yang tak pernah ada. Arya mendengarkan semuanya dengan wajah yang sama, tenang, tanpa selidik. Suatu malam, saat Maya pulang hampir tengah malam, ia mendapati Arya tertidur di sofa dengan televisi menyala. Di pangkuannya ada selimut tipis, dan di meja ada segelas teh yang sudah dingin. Hatinya bergetar sesaat, namun getaran itu segera ia tekan. Kalau dia benar-benar peduli, pasti dia tanya lebih jauh, pikir Maya. Tapi dia nggak pernah. Ia melangkah pelan ke kamar, mengganti pakaian, lalu memeriksa ponselnya. "Aku kangen, Raka." Maya membalas cepat, "Aku juga." Kata-kata itu kini terasa ringan, terlalu ringan untuk sesuatu yang seharusnya berat. Di sisi lain kota, Raka menatap layar ponselnya sambil tersenyum puas. Ia menikmati perhatian Maya, bukan karena cinta, tapi karena pengakuan, karena ada seseorang yang masih memandangnya sebagai pusat dunia. Perempuan seperti itu cuma butuh diyakinkan, gumamnya. Hari demi hari, batas itu semakin kabur. Maya mulai membandingkan segalanya, cara Raka berbicara, cara ia memuji, cara ia memegang tangan Maya dengan percaya diri. Semua itu terasa kontras dengan Arya yang pendiam dan sederhana. "Suamimu terlalu baik," kata Raka suatu kali, "tapi hidup itu butuh lebih dari sekadar baik." Kalimat itu menancap dalam. Maya mulai percaya bahwa apa yang ia lakukan bukan kesalahan, melainkan kompensasi. Seolah ia berhak mendapatkan kebahagiaan lain karena hidupnya kurang. Sementara itu, Arya perlahan mulai menyusun kepingan yang terjatuh. Bukan dari pengakuan, bukan dari bukti nyata, tapi dari perubahan kecil. Cara Maya menyentuh Naila yang semakin jarang, caranya tertawa yang tak lagi ada di rumah, caranya menjaga ponsel seperti rahasia paling berharga. Suatu malam, Arya duduk di teras rumah sendirian. Hujan kembali turun, seperti menjadi saksi yang setia. Ia membuka ponselnya, melihat foto lama. Maya tersenyum di hari pernikahan mereka. Tidak ada kemewahan, tidak ada janji berlebihan, hanya keyakinan sederhana. "Apa aku terlalu percaya?" gumamnya pelan. Namun tetap saja ia memilih diam. Karena di benaknya, selama rumah ini masih berdiri, selama Naila masih tertawa, selama Maya masih pulang, ia ingin percaya bahwa semuanya bisa diperbaiki. Ia tidak tahu pada saat yang sama, istrinya sedang berada di pelukan orang lain, tertawa dengan suara yang tak pernah lagi ia dengar di rumah. Dan sejak saat itu,
perselingkuhan Maya Raka bukan lagi kemungkinan. Ia telah menjadi kenyataan yang disembunyikan rapi, siap menghancurkan segalanya, sedikit demi sedikit. Naila mulai mengenali kesunyian lebih cepat dari usianya. Dulu, setiap sore, ia selalu menunggu suara langkah ibunya di depan pintu. Ia akan berlari kecil dari kamar, membawa buku gambar atau mainan, berharap mendapat satu pelukan singkat sebelum hari berakhir. Kini, pintu itu sering terbuka tanpa disambut. Malam-malam Naila lebih sering diisi oleh Arya, membantu mengerjakan PR, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar duduk menemaninya menggambar di lantai ruang tamu. "Mama kapan pulang ya?" tanya Naila suatu sore. Matanya menatap pintu yang masih tertutup. "Sebentar lagi," jawab Arya lembut, meski ia sendiri tidak yakin. Jawaban itu selalu sama, dan Naila mulai hafal. Di sekolah, guru Naila sempat memanggil Arya, bukan karena nilai yang buruk, tapi karena perubahan sikap. "Naila jadi lebih pendiam," kata gurunya hati-hati. "Sering melamun, kalau ditanya jawabannya singkat." Arya mengangguk pelan, dadanya terasa sesak. Di rumah, Maya semakin jarang terlibat. Saat pulang, ia lebih sering langsung masuk kamar, memegang ponsel, atau tertidur dengan pakaian masih lengkap. Sentuhan-sentuhan kecil mengusap kepala Naila, menanyakan harinya, perlahan menghilang. Suatu malam Naila terbangun karena mimpi buruk. Ia berlari ke ruang tengah, matanya berkaca-kaca. "Mama," panggilnya pelan. Yang ia temui hanya Arya, tertidur di sofa dengan buku terbuka di dadanya. Arya terbangun dan langsung memeluk Naila. "Kenapa, Nak?" tanyanya. "Mama marah sama Naila ya?" tanya Naila lirih. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari apapun. Arya memeluk anaknya lebih erat. "Enggak, Mama cuma capek." Jawaban itu lagi. Di kamar, Maya tertidur dengan ponsel di tangan. Di layarnya, pesan dari Raka masih terbuka. Naila berdiri di ambang pintu, ragu-ragu, lalu mundur perlahan. Sejak malam itu, Naila berhenti memanggil ibunya. Ia tidak marah, ia hanya belajar bahwa ada rasa kehilangan yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Arya menyadari perubahan itu. Cara Naila lebih sering diam, cara ia lebih lengket padanya, cara ia berhenti bercerita tentang ibunya. Namun Arya tetap memilih jalan yang sama, diam, menahan, berharap. Ia tidak ingin Naila tumbuh di tengah pertengkaran. Ia ingin anaknya tetap punya kenangan rumah yang utuh, meski kenyataannya mulai retak. Suatu pagi, Maya terburu-buru pergi tanpa sarapan. Naila berdiri di depan pintu, memegang ujung bajunya. "Mama nanti pulang?" tanyanya. Maya berhenti sejenak, lalu berkata singkat, "Iya." Pintu tertutup. Naila menoleh ke Arya. "Mama bohong ya?" Arya tidak langsung menjawab. Ia berjongkok, menatap mata anaknya. "Ayah ada," katanya akhirnya. Dan untuk pertama kalinya, Naila mengangguk tanpa senyum. Di luar rumah kecil itu, dunia terus berjalan. Tapi di dalamnya ada hati kecil yang mulai belajar tentang kehilangan, bukan karena ditinggal pergi, melainkan karena dilupakan perlahan. Maya menatap layar ponselnya lebih lama dari yang seharusnya. Angka di aplikasi perbankan itu tampak tenang, rapi dan aman. Tabungan keluarga, dana yang selama ini jarang disentuh, hasil kebiasaan Arya yang selalu menyisihkan sedikit demi sedikit tanpa banyak bicara. Maya tahu itu. Dan justru karena tahu, tangannya sempat gemetar saat menekan menu transfer. "Tenang aja," kata Raka lewat telepon malam sebelumnya. "Ini cuma sementara. Bisnis lagi seret dikit, nanti juga balik." Kata sementara terdengar seperti janji yang mudah diucapkan.
Maya menarik nafas, lalu menekan konfirmasi. Satu notifikasi muncul. Transfer berhasil. Dadanya berdebar. Ada rasa takut yang menusuk cepat, lalu digantikan oleh perasaan lain, lega. Seolah ia baru saja menyelamatkan sesuatu atau seseorang. Ia meletakkan ponsel di meja dan menatap sekeliling rumah. Rumah yang selama ini ia anggap memalukan itu berdiri diam, tak tahu bahwa sebagian keamanannya baru saja ia korbankan. Siang itu, Arya pulang lebih cepat. Ia membuka lemari kecil di kamar, mengambil map coklat tempat ia biasa menyimpan catatan keuangan rumah tangga. Kebiasaan lama yang tidak pernah ia ceritakan pada Maya. Ia berhenti sejenak. Angka-angka itu berbeda. Tidak ada kepanikan di wajah Arya. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menghitung ulang dengan teliti. Selisihnya tidak besar bagi orang lain, tapi cukup berarti bagi keluarga kecil mereka. Saat Maya pulang sore itu, Arya sedang duduk di ruang tamu. "Kamu pakai tabungan?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Maya terdiam sesaat. "Buat keperluan kantor, aku lupa bilang." Arya menatapnya. Tatapan yang tenang, tapi terlalu dalam untuk dilewati begitu saja. "Seharusnya bilang," katanya akhirnya. Maya mengangguk, lalu berjalan masuk kamar tanpa menoleh. Jantungnya berdegup kencang, tapi anehnya tidak ada penyesalan. Malam itu pesan Raka kembali masuk. "Makasih ya, kamu penyelamat banget." Maya tersenyum kecil di balik gelap kamar. Penyelamat. Kata itu membuatnya merasa dibutuhkan, diperlukan, berarti. Ia tidak melihat bahwa yang ia selamatkan bukanlah masa depan, melainkan ego seseorang yang tidak pernah benar-benar bertanggung jawab. Hari-hari berikutnya, permintaan itu datang lagi. Tidak selalu dalam bentuk langsung. Kadang hanya keluhan, kadang cerita tentang kesempatan besar. Dan Maya selalu tahu kemana ia harus mengambilnya. Sedikit demi sedikit, tabungan itu menyusut. Arya melihat semuanya. Ia tahu, ia mencatat, ia diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia sedang memastikan satu hal, bahwa semua ini benar-benar terjadi bukan karena salah paham, melainkan karena pilihan. Suatu malam, Arya berdiri lama di depan kamar Naila yang tertidur. Wajah anak itu tenang, tak tahu bahwa masa depannya sedang digerogoti oleh kebohongan orang dewasa. "Ayah akan jaga," gumamnya pelan. Di sisi lain kota, Maya tertawa di restoran mahal bersama Raka, dibayar dengan uang yang seharusnya menjadi jaring pengaman keluarga. Dan untuk pertama kalinya, pengkhianatan itu tidak lagi tersembunyi di balik perasaan. Ia telah berubah menjadi angka, menjadi bukti, menjadi luka yang nyata. Hujan turun deras sore itu, memburamkan kaca depan mobil Raka saat ia menyetir dengan rahang mengeras. Tangannya mencengkram setir lebih kuat dari biasanya. Ponselnya bergetar berkali-kali, nama-nama yang sama, nomor-nomor yang tidak ia simpan. Ia mematikan layar. Di kursi penumpang, Maya memperhatikan perubahan itu dengan gelisah. Senyum percaya diri yang biasa menghiasi wajah Raka hari ini, absen. Dahi pria itu berkerut, napasnya lebih pendek. "Kamu kenapa?" tanya Maya hati-hati. "Nggak apa-apa," jawab Raka singkat, terlalu singkat. Mereka tiba di sebuah kafe, tapi bukan yang biasa Raka pilih. Tempatnya lebih kecil, lebih sepi. Raka duduk tanpa memesan apapun, hanya menatap meja. Maya merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya bersama Raka. Ketidakpastian. "Ada masalah," desaknya pelan. Raka menghela napas panjang. "Ada klien yang belum bayar, proyek ketahan." Kalimat itu terdengar biasa, tapi nada suaranya tidak. Beberapa hari berikutnya, potongan-potongan kecil mulai terlihat. Raka sering mengeluh, jadwalnya berubah-ubah. Mobil mewah yang dulu selalu ia pakai, sesekali diganti mobil lain, lebih sederhana, tanpa penjelasan. Suatu sore, saat mereka berjalan di pusat perbelanjaan, seorang pria menghampiri Raka dengan wajah tegang. "Rak, kita perlu ngomong," kata pria itu lirih tapi mendesak. Raka menegang. "Nanti. Ini penting." Maya berdiri canggung di samping mereka. Ia menangkap satu kata yang membuat dadanya mengeras. "Utang."
Raka menarik Maya menjauh setelah pria itu pergi. "Jangan mikir aneh-aneh," katanya cepat. "Cuma salah paham." Tapi sejak hari itu, Maya mulai melihat retakan di balik citra sukses yang selama ini ia kagumi. Unggahan media sosial Raka semakin jarang, caption motivasi diganti kalimat umum, foto-foto mewah berkurang, semua terasa ditahan. Suatu malam, Raka menelpon Maya dengan suara rendah. "Aku lagi butuh bantuan." Maya terdiam. "Bantuan apa?" "Kesempatan besar," jawab Raka mengulang kata-kata yang familiar. "Kalau ini jalan, semuanya beres." Maya tahu kemana arah pembicaraan itu. Ia pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Arya sedang menidurkan Naila. Rumah terasa sunyi, seperti menunggu pengakuan yang tak pernah datang. Di kamar, Maya membuka aplikasi bank lagi. Angka itu kini jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tangannya bergemetar. "Ini terakhir," katanya pada diri sendiri. "Setelah ini pasti selesai." Ia tidak tahu bahwa kalimat itu sudah pernah ia ucapkan dan akan mengulanginya lagi. Di sisi lain, Arya duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap catatan keuangan dengan wajah yang tetap tenang. Setiap transaksi tercatat rapi, setiap tanggal, setiap nominal. Ia tidak menghentikan Maya, tidak menuduh, tidak mengintervensi. Ia menunggu. Karena bagi Arya, kebenaran tidak perlu dikejar. Kebenaran akan datang sendiri ketika semua topeng akhirnya runtuh. Dan malam itu, saat Maya menekan tombol konfirmasi untuk kesekian kalinya, topeng Raka semakin retak, bukan dengan suara keras, tapi dengan bunyi halus yang hanya bisa didengar oleh orang-orang yang sudah terlalu jauh untuk mundur. Pagi itu terasa biasa. Arya mengantar Naila ke sekolah seperti biasa, menunggu sampai anak itu masuk gerbang dan melambaikan tangan kecilnya. Tidak ada yang tampak berbeda. Tidak ada firasat berlebihan, hanya rutinitas yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Namun, kebenaran sering datang bukan dengan teriakan, melainkan dengan detail kecil yang tak lagi bisa diabaikan. Saat pulang, Arya menemukan ponsel Maya tertinggal di meja ruang tamu. Layarnya menyala, notifikasi baru saja masuk. Nama itu muncul sekali lagi, jelas, tanpa disembunyikan. Raka. Arya tidak langsung menyentuh ponsel itu. Ia hanya berdiri, menatap layar dari jarak aman. Pesannya singkat, tapi cukup. "Nanti malam jadi, aku perlu kamu." Arya menghela napas pelan, bukan napas marah. Lebih seperti napas seseorang yang akhirnya menemukan jawaban dari pertanyaan yang terlalu lama ia simpan. Ia meletakkan ponsel itu kembali, persis di tempat semula. Siang hari, Arya menemui Pak Hadi di sebuah warung kopi kecil, tempat sederhana yang jauh dari kesan bisnis besar. Mereka duduk berhadapan, tanpa basa-basi. "Kalau kamu sudah tahu jawabannya," kata Pak Hadi pelan, "jangan tanya lagi pada orang yang tidak akan jujur." Arya mengangguk. "Saya cuma perlu memastikan langkah saya benar." Pak Hadi menatapnya lama. Tenang bukan berarti lemah. Sore menjelang malam, Maya pulang dengan wajah tergesa. Ia langsung menuju kamar, mengganti pakaian dengan cepat. "Mau kemana?" tanya Arya dari ruang tengah. "Meeting lagi," jawab Maya, nyaris refleks. Arya menoleh, menatapnya dengan tenang. "Jangan pulang terlalu malam, Naila nunggu." Maya berhenti sejenak, lalu mengangguk. Tidak ada percakapan lanjutan. Malam itu, Arya tidak menunggu di ruang tamu. Ia duduk di kamar Naila, membacakan cerita sampai anak itu tertidur. Tangannya mengusap punggung kecil itu pelan, seolah menenangkan diri sendiri. "Apapun yang terjadi," gumamnya, "ayah di sini." Saat Maya akhirnya pulang, rumah sudah gelap. Arya duduk di ruang tamu, satu lampu kecil menyala di sudut. Di mejanya, map coklat berisi catatan keuangan terbuka rapi. Maya menegang. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Arya mengangkat kepala. Tatapannya tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada tuduhan. "Kita perlu bicara," katanya. Maya menelan ludah. "Tentang apa?" Arya tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup map itu perlahan. "Besok, setelah Naila sekolah." Satu kalimat itu cukup membuat Maya gelisah. Tidak ada ledakan emosi,
Tidak ada pertengkaran. Justru ketenangan itulah yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Malam itu, Arya tidur dengan punggung menghadap Maya, bukan untuk menjauh, tapi untuk menahan diri. Di kepalanya, semua potongan sudah tersusun rapi. Waktu, uang, kebohongan, dan nama yang terus muncul. Ia tidak perlu lagi bertanya. Kebenaran telah tercium. Dan ketika seseorang setenang Arya akhirnya berhenti berharap, itu bukan awal pertengkaran, melainkan awal dari sebuah keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Arya mengantar Naila ke sekolah dengan langkah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada perubahan di wajahnya, tidak ada sorot mata yang mengeras. Ia masih menggenggam tangan kecil anaknya dengan hangat, masih tersenyum ketika Naila berpamitan di gerbang sekolah. "Ayah jemput nanti ya," kata Naila. "Iya," jawab Arya. "Ayah pasti datang." Janji itu bukan hanya untuk Naila. Setelah itu, Arya tidak langsung pulang. Ia menuju sebuah kantor kecil di pusat kota. Bangunan tua yang tidak mencolok, dengan papan nama sederhana, Kantor Konsultan Hukum dan Mediasi. Di dalam ruangan, Arya duduk berhadapan dengan seorang pria paruh baya berkacamata. Di atas meja, map coklat yang sama ia letakkan dengan rapi. "Saya tidak ingin ribut," kata Arya pelan. "Saya hanya ingin semuanya selesai dengan benar." Pengacara itu membuka map, memeriksa isi dengan teliti. Catatan keuangan, mutasi rekening, tanggal-tanggal yang konsisten, dan satu nama yang berulang. "Bukti ini cukup," katanya akhirnya. "Tapi saya harus tanya satu hal. Anda yakin dengan keputusan ini?" Arya mengangguk. "Saya sudah terlalu lama menunggu." Tidak ada dendam di suaranya, hanya kepastian. Sore hari, Maya pulang lebih cepat dari biasanya. Ia mendapati Arya sedang duduk di ruang tamu, menunggu. Di depannya, 2 cangkir teh hangat, satu untuknya, satu untuk Maya. "Kita bicara sekarang," kata Arya. Maya duduk perlahan, tangannya dingin. Arya tidak membuka percakapan dengan tuduhan, tidak menyebut nama Raka, tidak mengungkit pengkhianatan. Ia hanya mendorong map coklat itu ke arah Maya. "Ini catatan keuangan," katanya. "Aku sudah tahu semuanya." Maya membuka map itu dengan tangan gemetar. Angka-angka itu tidak berteriak, tapi terasa menampar. Setiap transaksi tercatat rapi, tidak ada ruang untuk mengelak. "Kamu salah paham," Maya mencoba bicara. Arya mengangkat tangan pelan. "Aku tidak datang ke sini untuk berdebat." Ia menatap Maya dengan tenang, tatapan yang lebih menyakitkan daripada amarah. "Aku akan mengurus ini lewat jalur hukum, tanpa ribut, tanpa mempermalukan siapapun, demi Naila." Maya menatapnya tak percaya. "Kamu mau cerai?" Arya terdiam sejenak. "Aku mau melindungi anakku dan diriku sendiri." Tidak ada kata pengkhianatan yang ia ucapkan, tidak ada kalimat menyakitkan. Justru itulah yang membuat Maya sulit bernapas. Malam itu, Maya mengemasi sebagian pakaiannya. Arya membantu dengan diam. Tidak ada perdebatan, tidak ada tangisan dramatis, hanya suara resleting dan langkah pelan. Sebelum pergi, Maya menoleh. "Kamu nggak marah sama aku?" Arya menatapnya lama. "Aku capek marah." Pintu tertutup. Arya berdiri sendiri di ruang tamu, menatap rumah kecil yang kini terasa jauh lebih lapang dan jauh lebih kosong. Ia duduk perlahan, memejamkan mata. Diam yang selama ini ia jaga, kini berubah menjadi keputusan. Dan keputusan itu, tanpa amarah, tanpa teriakan, akan menjadi awal dari azab yang paling sunyi. Kehidupan jarang runtuh dalam satu malam. Ia lebih sering hancur perlahan, seperti tembok yang retak sedikit demi sedikit, sampai akhirnya roboh tanpa suara. Maya mulai merasakannya sejak minggu pertama ia meninggalkan rumah. Kontrakan kecil di pinggir kota tidak seperti yang ia bayangkan. Dinding tipis, suara kendaraan masuk tanpa permisi, dan bau lembab yang menempel di pakaian.
Tidak ada ruang tamu yang layak, tidak ada dapur yang nyaman, tidak ada tawa Naila yang biasanya memenuhi pagi. Ponselnya berbunyi, pesan dari Raka. "Aku lagi pusing, proyekku dikundah. Kita jarang ketemu dulu ya." Maya menatap layar lama. Tidak ada emotikon, tidak ada panggilan, tidak ada perhatian seperti dulu. Ia mulai panik. Hari-hari berikutnya, satu persatu hal yang selama ini ia anggap aman mulai menghilang. Rekening tabungannya menipis. Kartu kredit ditolak di kasir minimarket. Bahkan untuk membeli kebutuhan sederhana, Maya harus menghitung uang receh. Ia mencoba menghubungi Arya. Tidak diangkat. Ia mengirim pesan panjang. Tidak dibalas. Bukan karena Arya ingin menyiksa. Ia hanya menepati keputusannya. Diam, tegas, dan konsisten. Maya mendatangi rumah lama mereka. Dari luar, rumah itu masih sama. Bersih, tenang. Tapi pintu tidak terbuka untuknya lagi. Ia melihat Arya dari kejauhan, sedang menjemput Naila. Anak itu tertawa, memeluk ayahnya erat. Tidak ada ruang untuknya di sana. Saat itulah Maya menyadari, ia tidak hanya kehilangan suami, tetapi kehilangan perannya sebagai ibu. Raka semakin jarang menghubungi. Saat akhirnya bertemu, wajahnya kusut, tidak lagi rapi. "Aku lagi butuh uang," katanya tanpa basa-basi. Maya terdiam. "Aku juga." Raka mendengus. "Kamu bilang suamimu orang biasa." Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada makian. Maya pulang malam itu dengan langkah gontai. Di kontrakan sempit, ia duduk di lantai, menatap kosong ke dinding. Tidak ada yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Hari berganti minggu. Ia mencoba melamar pekerjaan, tapi riwayatnya tidak kuat. Usianya tidak lagi muda. Dunia tidak sebaik yang ia bayangkan saat ia meremehkan rumah dan suaminya dulu. Sementara itu, Arya menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia mengantar Naila sekolah, memasak sendiri, dan tetap hidup sederhana, persis seperti sebelumnya. Bedanya, kini ketenangan itu utuh. Suatu malam, Maya duduk di halte bus, kehujanan. Tidak ada yang menjemput, tidak ada yang menanyakan ia sudah makan atau belum. Ia menunduk, menangis pelan. Bukan karena lapar, bukan karena dingin, tapi karena ia akhirnya mengerti. Kejatuhan sejati bukan saat segalanya hilang sekaligus, melainkan saat ia masih hidup, namun tidak lagi memiliki tempat untuk pulang. Kebenaran tidak selalu datang untuk menyelamatkan. Kadang, ia hadir hanya untuk menghukum. Pagi itu, Maya duduk di bangku ruang tunggu kantor pengadilan agama. Tangannya menggenggam map lusuh berisi dokumen, salinan gugatan, fotokopi identitas, dan surat-surat yang terasa asing baginya. Udara ruangan dingin, tapi dadanya terasa panas oleh gelisah. Di seberang ruangan, Arya duduk tenang bersama kuasa hukumnya. Penampilannya tetap sama, sederhana, rapi, tidak mencolok. Tidak ada tanda-tanda orang besar, tidak ada gaya pamer. Namun, cara orang-orang di sekitar memperlakukan Arya membuat Maya merasa aneh. Beberapa orang menyalaminya dengan hormat. Ada yang berbicara lirih, penuh segan. Seorang pria berjas mahal bahkan menunduk sedikit saat menyapanya. Maya memperhatikan dengan jantung berdegup. Siapa sebenarnya dia? Gumamnya. Jawaban itu datang tanpa ia minta. Saat sidang ditunda, Maya tanpa sengaja mendengar percakapan dua pria di lorong. "Itu Pak Arya yang di ruang tunggu tadi ya?" "Iya, investor besar itu. Katanya portofolionya di pasar saham bisa bikin satu perusahaan berdiri atau jatuh." Maya membeku. Investor besar. Ia merasa kepalanya berputar. Langkahnya goyah, ia bersandar ke dinding, mencoba menenangkan nafas. Ingatan lama berloncatan di kepalanya. Arya yang pulang tepat waktu, Arya yang menolak mobil mewah, Arya yang nyaman dengan motor tua dan rumah sederhana. Semua yang dulu ia hina, ternyata pilihan, bukan keterpaksaan. Ia mencari konfirmasi. Dengan tangan gemetar, Maya membuka ponsel tua miliknya,
mengetik nama Arya di mesin pencari, kali ini lengkap dengan inisial yang selama ini ia abaikan. Berita-berita itu muncul satu persatu. Artikel lama, wawancara bisnis, foto-foto acara tertutup. Nama Arya tercantum sebagai pemodal utama, pengendali portofolio, pemain senyap di dunia saham. Dijuluki oleh media finansial sebagai dewa saham yang tidak pernah tampil. Air mata Maya jatuh. Ia teringat setiap kata pedas yang pernah ia ucapkan, setiap keluhan tentang hidup sederhana, setiap perbandingan dengan Raka yang katanya sukses. Raka. Maya tertawa lirih, pahit. Pria yang ia kejar mati-matian itu bahkan tidak sebanding dengan bayangan Arya. Saat sidang dilanjutkan, Maya duduk dengan kepala tertunduk. Arya tidak pernah menatapnya dengan sombong, bahkan tidak menatapnya sama sekali. Dan itulah yang paling menyakitkan. Di luar gedung, setelah semua selesai, Maya memberanikan diri mendekati Arya. "Kamu kenapa nggak pernah bilang?" Suaranya bergetar. Arya menatapnya sebentar. Tatapan yang datar, jujur, dan selesai. "Karena aku menikah untuk hidup, bukan untuk dipuja." Kalimat itu menghancurkan sisa pertahanan Maya. Ia berdiri terpaku saat Arya berjalan pergi. Langkahnya ringan, tanpa menoleh. Tidak ada dendam, tidak ada pembalasan. Hanya jarak yang tak mungkin lagi ia kejar. Hari itu, Maya pulang dengan kepala penuh penyesalan. Ia akhirnya tahu siapa Arya sebenarnya. Namun pengetahuan itu datang bukan sebagai anugerah, melainkan sebagai azab batin yang akan ia bawa seumur hidup. Penyesalan selalu datang dengan satu kesamaan. Ia tidak pernah membawa kesempatan kedua. Sejak hari itu, nama Arya terus menghantui pikiran Maya. Bukan sebagai suami, bukan sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Ia mulai mencari-cari alasan untuk kembali. Awalnya melalui pesan singkat. "Aku cuma ingin bicara baik-baik. Aku sadar aku salah. Demi Naila." Tidak ada satupun yang dibalas. Bukan karena Arya ingin menyakiti, melainkan karena semua yang perlu dikatakan sudah selesai. Maya memberanikan diri datang ke rumah lama mereka. Ia berdiri lama di depan pagar, menatap rumah sederhana yang dulu ia anggap memalukan. Kini, rumah itu tampak hangat, lampu teras menyala, suara tawa Naila terdengar dari dalam. Pintu terbuka. Bukan Arya yang menyambut, melainkan Naila. "Mama," suara anak itu lirih, ragu. Hati Maya seperti diremas. Ia berlutut, membuka tangan. Namun Naila tidak langsung mendekat. Matanya menoleh ke belakang, mencari ayahnya. Arya muncul, wajahnya tenang. "Maya," sapanya singkat. "Arya, aku cuma mau..." Suara Maya pecah. "Aku mau pulang." Arya terdiam sejenak, bukan bimbang, hanya memastikan kata-katanya tidak melukai. "Ini bukan soal rumah," katanya pelan. "Ini soal kepercayaan yang sudah tidak ada." Maya menangis. "Aku berubah, aku menyesal." Arya mengangguk kecil. "Penyesalanmu nyata, tapi konsekuensi juga nyata." Ia menoleh ke Naila, lalu kembali pada Maya. "Naila butuh ibu yang utuh, tapi bukan di sini, bukan sekarang." Pintu tertutup perlahan. Tidak dibanting, tidak dikunci dengan keras. Namun bunyinya lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Malam itu, Maya berjalan tanpa tujuan. Hujan turun, membasahi jalan dan tubuhnya. Ia duduk di bangku taman, memeluk diri sendiri. Ia teringat masa-masa kecil Naila. Sarapan pagi, baju sekolah yang ia setrika. Tawa yang kini hanya bisa ia dengar dari kejauhan. Semua itu hilang bukan karena takdir, melainkan karena pilihan-pilihannya sendiri. Sementara itu, Arya duduk di kamar Naila, menemani anaknya mengerjakan tugas sekolah. "Ayah," tanya Naila polos, "Mama marah sama kita?" Arya menyenyum lembut. "Tidak, Mama lagi belajar." "Belajar apa?" "Belajar tentang kehilangan." Arya mematikan lampu setelah Naila tertidur. Ia berdiri sejenak di ambang pintu, menarik nafas panjang.
Ia tidak bahagia karena Maya menderita. Ia hanya memilih tidak mengorbankan dirinya lagi. Dan bagi Maya, itulah azab yang paling kejam. Menyadari bahwa ia masih dicintai sebagai manusia, namun tidak lagi dipilih sebagai rumah. Azab tidak selalu datang dalam bentuk hukuman yang terlihat. Kadang, ia hadir sebagai kehidupan yang tetap berjalan, sementara hati berhenti di satu titik yang tak pernah sembuh. Tahun-tahun berlalu, Maya kini tinggal sendiri di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rambutnya mulai diwarnai uban yang tidak pernah ia sadari kapan datangnya. Setiap hari, ia menyeduh kopi untuk satu orang, kebiasaan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Tidak ada suara anak memanggil mama. Tidak ada seseorang yang menanyakan kabarnya. Hidupnya sunyi, rapi, dan kosong. Sesekali, Maya melihat foto Naila di ponsel, foto yang ia ambil diam-diam dari media sosial sekolah. Anak itu tumbuh sehat, ceria, dan selalu berdiri di sisi ayahnya. Arya tampak sama seperti dulu, sederhana, tenang, dan utuh. Ia tidak pernah melihat Arya memamerkan kekayaannya, tidak pernah melihatnya membalas dendam. Justru itulah yang membuat luka Maya tak pernah menutup. Raka sudah lama menghilang. Hubungan itu berakhir tanpa pamit, tanpa penjelasan, seperti ilusi yang runtuh begitu saja. Maya tidak lagi marah pada Raka. Ia hanya marah pada dirinya sendiri. Di malam-malam tertentu, Maya terbangun dengan dada sesak. Ia duduk di tepi ranjang, menatap gelap, dihantui ingatan yang tak pernah memberi ampun. Kata-kata kasarnya, tatapan meremehkan, keluhan-keluhan kecil yang dulu ia anggap wajar. Semua itu kini berubah menjadi hukuman batin. Ia pernah mencoba membangun hidup baru, mencari teman, mengisi waktu, tapi setiap kebahagiaan kecil terasa hampa, karena hatinya tahu ia pernah memiliki segalanya dan menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Arya menjalani hidupnya dengan tenang. Ia membesarkan Naila dengan penuh perhatian, tetap hidup sederhana, tetap memilih diam. Dunia saham tetap ia kuasai dari balik layar, tanpa perlu pengakuan. Ia tidak pernah membicarakan Maya dengan kebencian, karena baginya, masa lalu sudah selesai. Suatu sore, Maya duduk di taman kota, menatap anak-anak bermain. Tawa mereka membuat matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum kecil, senyum seseorang yang mengerti, tapi sudah terlambat. Kalau waktu bisa diputar, gumamnya lirih. Namun hidup tidak memberi pengulangan. Maya pulang ke rumahnya yang sepi, menutup pintu, duduk di ruang tamu. Tidak ada yang menunggunya, tidak ada yang ia tunggu. Dan disitulah azab itu menetap, bukan dalam kesakitan fisik, bukan dalam kemiskinan semata, melainkan dalam kesadaran penuh bahwa ia pernah dicintai dengan tulus, namun memilih untuk meremehkannya. Azab itu tidak membunuhnya, ia hanya memaksanya hidup dalam kesunyian seumur hidup. Sahabat, hidup ini tidak pernah memilih orang yang tulus. Kitalah yang sering salah menilai. Ketika Allah menghadirkan pasangan yang sederhana, sabar, dan setia, jangan buru-buru menganggapnya biasa. Karena bisa jadi, dia adalah jawaban doa yang kita hina sendiri. Maya belajar satu hal yang sangat mahal. Penyesalan tidak pernah datang di awal. Ia datang di akhir, saat semua pintu sudah tertutup. Ingatlah, Allah Maha Adil. Setiap pilihan pasti ada balasannya. Dan azab paling pedih bukanlah hukuman dunia, melainkan hidup panjang yang dipenuhi penyesalan. Semoga kisah ini menjadi cermin untuk kita semua, agar tidak meremehkan orang yang berjuang dalam diam dan tidak mengkhianati amanah yang Allah titipkan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe channel Ismail Bercerita, agar kita bisa terus belajar makna kehidupan dari kisah-kisah yang penuh hikmah. Karena belum tentu, orang yang kita tinggalkan hari ini masih mau menerima kita esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.